Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Karang Taruna semuanya, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul saat ini dengan obrolan ataupun topik yang sangat luar biasa. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Erina Valentina Ginting dan rekan Saya Double Zaki Ramadan dan kami adalah mahasiswa S1 Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang sangat menarik dengan judul pentingnya manajemen waktu dengan sistem time blocking terhadap Gen Z dalam memaksimalkan produktivitas. Nah, jadi teman-teman Karang Taruna nih, kalau boleh saya tanya, sebenarnya menurut kalian nih, cukup gak sih waktu 24 jam menurut kalian seharian tuh cukup gak buat kalian? Soalnya banyak banget waktu yang bisa kita habiskan tuh ternyata tuh gak cukup buat kita dari semua kegiatan yang pernah kita lakukan. Nah, menurut laporan data dari data report tahun 2025, rata-rata screen time yang dihabiskan sama Gen Z terutama dalam penggunaan teknologi dalam kasus ini yaitu handphone itu berada di angka 7-8 jam per hari gitu ya. Nah, dari situ pentingnya juga kita untuk mengatur daripada screen time kita untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas suatu metode memanajemen waktu yang sangat efektif ataupun bisa jago dalam mengatur waktu, dan metode itu kita kenal sebagai time blocking. Jadi time blocking ini membantu kita supaya kita tidak terjebak dengan istilah toxic productivity. Toxic productivity seperti apa akan kita bahas selanjutnya. Nah, dan di sini saya akan hanya membahas poin pentingnya saja yang akan kita bahas pada pidato kali ini, yaitu mengenai masalah manajemen waktu itu, yaitu yang pada saat ini sering kita jumpai adanya over screen time yang kita habiskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita juga belum mengetahui cara kerja dan penerapan dari time blocking itu sendiri, serta apa sih manfaat dari time blocking itu yang katanya itu bisa balancing life dan lebih produktif. Oke. Nah, jadi tadi sudah diberikan beberapa sneak peek dari rekan saya. Nah, di sini saya bakal menjelaskan kenapa sih pentingnya itu manajemen waktu buat kita. Nah, jadi teman-teman Karang Taruna di sini seperti kenyataan yang sudah kita hadapi bersama. Jadi kita ini kan adalah Gen Z ya, atau bisa dibilang kita tuh kaum muda. Nah, sekarang ini kita itu diberi kemudahan untuk menerima informasi, baik itu hiburan dan segala macamnya, itu dengan sangat mudah. Dengan hanya media sosial yang kita gunakan seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Itu sangat mudah sekali kita dapatkan. Nah, namun di balik kemudahan itu tentu saja ada tantangan besar yang kita hadapin. Nah, merujuk kepada data report tahun 2025, jadi frekuensi screen time kita atau Gen Z itu tinggi di angka 7-8 jam per hari. Nah, kalau kita tarik kepada kenyataan kita sering sekali melihat konten ya, contohnya di TikTok mungkin kita pengen lihat satu konten, cuma secara tidak sadar kita itu malah scroll sampai habis, sampai menghabiskan waktu kita dan berimpact kepada itu menciptakan suasana yang malas buat kita. Nah, selain itu ada juga fenomena yaitu toxic productivity, di mana kita itu merasa harus produktif dan kita tuh menganggap kalau istirahat kita, berhenti sejenak kita itu nggak produktif seperti itu. Nah, selain itu ada juga nih fenomena yang sedang populer sekarang, namanya tuh hustle culture. Nah, jadi hustle culture itu adalah fenomena yang memang baru populer sekali saat ini, di mana kita itu merasa sudah produktif, kerja keras, tapi itu masih sangat-sangat kurang gitu ya. Nah, faktor ini itu disebabkan
karena tuntutan lingkungan juga, mungkin dari teman-teman, organisasi, Karang Taruna, keluarga, dan masyarakat yang mengharuskan kita untuk berkontribusi secara maksimal di situ. Dan ini ada surveinya juga teman-teman ya. Jadi ada survei di Amerika mengatakan bahwa 50% Gen Z itu merasa mereka tuh tidak bekerja keras, walaupun sebenarnya mereka tuh kerja keras, mereka tuh tertekan gitu loh dalam hal kerja keras, dan impactnya adalah menimbulkan rasa stres, kesehatan mental mereka terganggu, sehingga produktivitas yang mereka kejar itu malah hasilnya tidak maksimal seperti itu. Nah, dari overview fenomena-fenomena yang membuat kita harus menggunakan metode ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu metode time blocking tadi. Sebenarnya apa sih itu time blocking? Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu time blocking. Yang pertama itu mungkin time blocking sendiri itu lebih ke waktu yang kita punya dalam 24 jam itu, kita membuatnya membagi-bagi waktu di 24 jam menjadi blok-blok dari segala aktivitas kita dalam sehari itu. Nah, ini dibuat supaya kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan itu secara maksimal. Contohnya seperti apa? Jadi setiap orang pastinya memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Nah, untuk idealnya kita memiliki waktu 8 jam untuk istirahat, yaitu tidur di malam hari, dan sisanya tuh bisa kita gunakan di siang harinya tuh mungkin 6 jam untuk kuliah, dan sisanya tuh 2 jam untuk diskusi dan 4 jam untuk kegiatan organisasi, dan itu bisa terstruktur. Jadi di 24 jam itu semuanya memiliki blok-blok kegiatan atau aktivitas, sehingga kita tidak terlalu over dalam satu aktivitas, atau bisa dibilang mengerjakan satu pekerjaan itu tidak seharian atau tidak setengah hari, 12 jam, tapi kita punya waktu-waktu tertentu untuk mengerjakannya dan bisa fokus pada satu tugas dan tidak terdistract dengan tugas lain ataupun tidak mengerjakannya dengan multitasking. Nah, sehingga diharapkan dengan menerapkan metode time blocking ini, kita bisa berikan performa 100% ataupun fokus 100% pada kegiatan yang sedang kita lakukan di blok di jam tersebut gitu. Karena setelah di jam ini kita akan pindah ke blok selanjutnya, yaitu pada pekerjaan yang selanjutnya. Mungkin secara singkat ataupun bahasa yang mudah dipahami seperti itu untuk time blocking ini. Baik, dari penjelasan dari rekan saya itu benar sekali. Jadi pada intinya sistem time blocking yang bisa kita lakukan dan dari penerapan kenyataan kita itu, kita bisa membuat daftar tugas. Kita bisa memprioritaskan pekerjaan apa yang mesti kita dahulukan. Kemudian kita bisa menetapkan blok-blok waktu untuk tiap tugasnya, seperti yang rekan saya tadi bilang. Selain itu, faktor penting juga, kita juga harus menyiapkan waktu untuk istirahat kita. Karena ya percuma kita produktivitas tapi kita tidak istirahat, ya sama saja, nanti kita jatuh sakit dan ujung-ujungnya kita tidak bisa produktif kayak gitu. Kita juga bisa terapkan evaluasi per minggunya supaya kita bisa bertambah bagus lagi dalam kedepannya. Nah, untuk materi ini, yaitu penerapan dari time blocking, dalam hal ini yaitu Karang Taruna, saya kebetulan memiliki pengalaman yang relevan, yaitu dalam persiapan agenda 17-an atau event Agustus, yang dimana ini setiap dusun itu pasti memiliki. Jadi penerapannya adalah di suatu hari kita memang perlu hari di mana kita membentuk panitia. Kita bentuk panitia yang itu memang harus maksimal. Jadi kita bentuk panitia di situ hari Senin misalnya, kemudian dari Selasa kita bisa melakukan koordinasi dengan per divisinya, misalnya dengan Perkap, dengan Humas dan lain-lainnya. Kemudian di 2 hari setelahnya kita bisa melakukan brainstorming bersama. Kemudian di hari setelahnya kita bisa melakukan pengumuman kepada warga, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, supaya acara bisa ramai, semua bisa berpartisipasi dengan maksimal. Jadi dengan adanya pembagian waktu-waktu timeline ini, itu bisa membantu dari segi flow pekerjaan yang teratur, yang nyaman, tidak terburu-buru, tidak melelahkan. Jadi itu bisa membantu juga untuk menghasilkan acara yang bagus
yang berkesan dan lancar. Selain itu ada juga persiapan dari segi acara TPA, bisa dibilang kayak gitu ya. Itu bisa dengan persiapan juga, misalnya dengan penginformasian kepada warga itu dari yang berbeda, melakukan persiapan seperti contohnya print teks Asmaul Husna untuk anak-anak mengaji, presensi mengaji, itu juga bisa dilakukan di hari berbeda. Kemudian pembagian plotting-plottingan anggota Karang Taruna untuk mengajar itu juga bisa dilaksanakan, tidak harus di hari yang sama, tapi bisa di jam berbeda ataupun di hari berbeda, supaya tidak melelahkan tapi juga tetap produktivitas itu tetap terjaga seperti itu. Nah, dari contoh realnya tadi, kita juga bisa mengambil poin ataupun manfaat dari penerapan dan implementasi time blocking ini. Nah, manfaatnya itu pastinya kalau kita melakukannya secara konsisten, teman-teman pasti bakal langsung merasakan seperti meningkatnya produktivitas. Kenapa? Karena dari 24 jam itu teman-teman sudah memblocking waktu-waktunya itu dan bisa dimaksimalkan secara maksimal. Karena kita sudah bisa tahu di 24 jam itu kita bakal melakukan aktivitas apa aja dan bukan berada di fase yang bingung mau ngapain gitu. Karena di 24 jam itu udah ada blok-blok kita akan mengerjakan apa di seharian itu, dan itu bisa meningkatkan produktivitas kita dalam keseharian. Nah, selanjutnya itu bisa mengurangi stres dan lebih terkontrol. Kenapa? Karena kalau kita sudah memblocking aktivitas-aktivitas kita dalam sehari, bahkan untuk seminggu ke depan ataupun planningnya lebih jauh lagi, kita bisa mengantisipasi stres melalui kerjaan kita tidak menumpuk dan kita tidak mengalami multitasking, sehingga fokus kita itu lebih tertuju 100% pada apa yang kita kerjakan saat ini, dan kita tidak perlu memikirkan tugas yang lain saat kita mengerjakan satu tugas yang ada di time block kita saat ini atau real time-nya. Jadi kita bisa fokus dan tidak ke distract, sehingga bisa stres kita itu lebih terkontrol. Nah, dari itu juga bisa membuat kita tuh tujuannya tuh bisa lebih mudah tercapai, karena lebih terorganisir, kehidupan kita juga semakin tertata, kerjaan kita terorganisir, karena step kita itu kerjanya lebih ke step by step. Karena kalau kita udah mengerjakan time blocking di sini, kita next ke blocking yang selanjutnya itu mengerjakan tugas yang lain, dan itu nggak akan lagi mepet deadline, dan itu sangat berguna banget untuk kita genji saat ini yang sudah digemparkan dengan culture mepet deadline atau deadliners gitu. Jadi metode ini sangat membantu sekali. Namun di balik manfaat itu tadi terlihat sangat mudah gitu untuk mengimplementasikannya, ada manfaatnya, ada juga mungkin kesalahan-kesalahan ataupun hambatan dalam penerapan time blocking ini. Nah, contohnya itu seperti overplanning. Overplanning ini kadang kita itu membuat planning kita itu tidak terlalu terorganisir dan membuatnya itu terlalu padat di dalam satu blok. Karena blok itu mungkin hanya 2 jam, tapi itu udah ada 4 schedule di 4 schedule yang memang sebenarnya nggak cukup hanya 2 jam, tapi kita terlalu memaksakan supaya bisa dilaksanakan di 2 jam itu karena ingin memaksimalkan. Kita memakai kata yang memaksimalkan waktu di 2 jam itu gitu. Dan kita membuatnya itu kurang fleksibel tanpa mempertimbangkan adanya faktor-faktor internal atau eksternal yang bisa memengaruhi time-nya itu nggak sesuai dengan yang kita susun. Karena waktu yang kita susun nggak bisa juga mempengaruhi orang-orang lain, karena orang-orang nggak bakal mengikut apa yang sudah kita susun. Itu juga perlu dibuat lebih fleksibel lagi, serta masalah yang paling utama itu tidak konsisten di awal saja. Jadi menyusun jadwal tapi tidak dilaksanakan itu tidak akan memberikan impact yang terlalu berdampak juga untuk teman-teman kalau mau diimplementasikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjadi lebih produktif lagi mulai dari sekarang setelah menerapkan metode time blocking ini di kehidupan kita sehari-hari. Bersama Karang Taruna, atur waktu, maksimalkan produktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.